Kemahasiswa, kembali lagi bersama aku Nesa di talk show kemahasiswaan spesial Ramadan. Nah, di Ramadan kali ini kita punya segmen baru nih, yaitu segmen Kerama. Nah, Sobat Kemahasiswa, gimana puasanya hari ini? Semoga masih aman ya, walaupun godaan-godaan untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram tuh lagi getol-getol gitu, pengen scroll terus gitu. Terus kalau udah di jam-jam rawan biasanya udah FYP-nya mulai mukbang nih, bikin lapar jadinya. Nah, Sobat Kemahasiswa, ngomongin soal sosial media. Pernah gak sih Sobat Kemahasiswa tuh lagi rebahan, terus ngebuka Instagram, isinya teman-teman udah dapat beasiswa gitu. Scroll lagi ke bawah, teman-teman ada yang buka bisnis baru. Scroll lagi ke bawah, ada yang udah update foto di luar negeri. Itu rasanya kayak job gitu ya. Bikin kayak ngerasa kita jadi kayak kok aku gini-gini aja gitu. Kok aku ngerasa ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Nah, fenomena ini kita kenal dengan sebutan FOMO alias Fear of Missing Out. Nah, masalah ini kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita yang udah hadir nih. Ini dia narasumber kita, Kak Muhammad Arau. Halo Kak, apa kabarnya hari sehat, ini? Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah sehat juga. Ya. Udah semangat banget ngasih ilmu nih ya Kak ke sobat-sobat kemahasiswaan. Kak Araf, kira-kira lagi sibuk apa aja nih sekarang? Lagi sibuk persiapan Kak buat S2. Oh, persiapan. Kita doain teman-teman semoga lancar ya. Oke Kak, akhir-akhir ini ya Kak, kita tuh buka sosial media tuh jadi kayak lagi lomba lari gitu Kak. Buka LinkedIn, isinya temen dapat magang di perusahaan ini. Buka Instagram, apalagi Instagramnya KMHS_UNCKT, isinya sobat-sobat kemahasiswaan habis menang lomba Kak. Nah, apa ya, postingan-postingan gitu tuh jujur bikin kita jadi ngerasa rendah diri Kak. Nah, kalau menurut Kak Raaf sendiri nih, kenapa sih sekarang kita tuh lebih gampang ke-trigger sama pencapaian orang lain dibanding kita mensyukuri apa yang lagi kita jalanin? FOMO ya Kak ya? Iya. Fear of Missing Out. Nah, kalau kita bahas secara dasar ya Kak, sebenarnya fear itu bagian dari emosi dasar manusia yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Ketika kita dapetin satu ancaman nih, nah kita tuh bisa fight atau bisa flight. Nah, pada zaman dahulu mungkin ancaman itu hanya terjadi di depan mata kita Kak. Kayak misalnya kita lihat harimau atau lihat binatang berbahaya atau sebagainya, atau kehilangan makanan yang sebenarnya itu bagian esensial dari kita Kak. Nah, kalau kita selama dalam tahap tertentu fear, takut dalam hal tersebut, itu aman Kak. Tapi kan zaman ini tuh apa-apa serba instan dan tekanan-tekanan datang dari berbagai mana aja. Akhirnya kita tuh takut pada hal-hal yang sebenarnya tuh kita nggak boleh takut. Tapi mau jadi takut kita nih? Iya, jadi takut. Misalnya kayak orang lain udah capai sesuatu, kita takut tertinggal. Padahal mungkin startnya beda ya kan? Dia mungkin startnya dari sana, kita dari sini. Tapi kan kita takut, padahal tujuannya juga beda. Iya. Ya kan? Jadi banyak hal sih yang bisa membuat kita tuh jadi FOMO, yang karena mungkin kesalahan dalam pengaplikasian fear tadi Kak. Ya, jadi fear-nya itu harusnya digunain untuk sesuatu yang bersifat fundamental. Iya. Tapi akhirnya digunain untuk sesuatu yang nggak penting. Takut untuk hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak perlu takut gitu Kak. Benar-benar. Mungkin atau juga karena ada kesalahan dalam diri dia yang belum bisa mendefinisikan who they are. Dia itu siapa sih? Betul. Akhirnya karena nggak bisa mendefinisikan diri sendiri, lihat ke orang lain gitu. Orang lain udah punya pencapaian, padahal kita tuh berbeda. Dia pengen mendapatkan definisi dari yang lain. Nah, itu mungkin yang bisa menjadikan orang tuh FOMO. Berarti pertama itu karena memang itu adalah emosi dasar, tapi kesalahan dalam menaruh emosi yang bikin jadinya itu jadi sia-sia gitu di kita gitu ya Kak. Oke, aku penasaran nih Kak, gimana sih perspektif Islam memandang hal ini? Sebenarnya ini tuh memang hal yang manusiawi atau justru berbahaya sih buat hati gitu? Good question Kak. Seperti yang
aku sampaikan tadi itu manusiawi kan sebenarnya. Tapi kalau udah masuk dalam hal-hal kayak perbandingan, nah kita perlu lihat lagi Kak. Misalnya contoh kita tarik ke belakang ke Nabi pertama gitu, Nabi Adam alaihissalam. Itu kan contoh paling jelas perbandingan terjadi, yaitu perbandingan yang dibuat sama iblis antara diri dia sama Adam. Nah, kalau kita lihat itu kan Nabi Adam diciptakan dengan dua elemen. Satu dari bumi, yaitu tanah, dan satunya dari langit, ruh dari Allah. Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Ya, Allah tuh meniupkan kepada Nabi Adam tuh ruhnya. Nah, banyak definisi ruh tapi kita nggak bakal ke sana. Nah, yang jadi poinnya di sini yaitu iblis pengen membandingkan sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak boleh dibandingkan. Dia tuh hanya melihat sesuatu dari diri kita, yaitu aspek tanah. Dan dia tuh pengen menularkan perbandingan itu ke anak cucu Adam. Akhirnya kita tuh punya dua elemen tadi, kayak yang dari langit sama dari bumi, dan kita hanya fokus ke tanahnya doang. Sehingga ketika kita lihat orang lain itu punya sesuatu yang lebih, kita seolah kehilangan aspek langit kita, hanya fokus ke tanahnya. Oh iya betul. Nah itu terus dalam tahap tertentu, kalau saya sebut dalam ranah tertentu, comparison itu bagus untuk supaya kita bisa upgrade gitu Kak. Contoh paling gampangnya mungkin kalau misalnya Kak Nesha itu punya bisnis nih, bisnis, misalnya bisnis make up atau kecantikan. Nah, terus Kak Nesha itu pengen mengembangkan bisnis tersebut. Nah, mau nggak mau kan Kak Nesha harus FOMO ya. Apa sih yang sedang terjadi di dunia bisnis itu, di dunia kecantikan? Produk apa sih yang lagi digenjot-genjotan? Komposisi apa sih yang lagi diteliti itu sama peneliti mungkin di berbagai universitas kan? Nah, kalau kita FOMO dalam hal tersebut itu bagus untuk pengembangan bisnis kita. Tapi kalau misalnya Kak Nesha tuh keluar dari hal tersebut, dari ranah tersebut, itu bakal bikin Kak Nesha sesak anxiety. Misalnya Kak Nesha bandingin bisnis sama program atau profesi lain kayak dokter, kan beda banget. Iya, jauh banget. Beda itu ya? Iya, beda banget. Dia ya dokter itu dalam hal untuk menyelamatkan manusia dan sebagainya. Kita tuh untuk hal yang lain gitu. Iya, kosmetik tadi ya? Iya, kosmetik. Tapi ada juga bisa titik temu kan, bisa kita kolaborasi gitu. Iya. Jadi daripada comparison mendingan kolaborasi kan. Iya betul. Kolaborasi. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat memang agak bahaya juga kalau kita tuh terlalu FOMO dalam hal-hal yang bukan karena kita. Itu bisa menyebabkan kita kehilangan harga diri dan menyebabkan kayak penyakit mental seperti anxiety, depression, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat jurnal yang telah diteliti sama beberapa dosen, itu menemukan bahwa ada korelasi erat antara fear of missing out dengan depresi. Yang mungkin terjadi kebanyakan di anak muda. Kalau ibu-ibu sama generasi sebelumnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Udah mikirin kali itu ya. Sebenarnya mereka udah dapat SLS-nya kan. Nah, jadi Islam tuh mengencourage kita untuk tahu siapa kita, tapi juga menyuruh kita untuk tetap lihat siapa gitu yang menjadi panutan. Sebenarnya kalau kita juga nggak punya panutan, kita nggak bisa upgrade diri kita. Gitu. Iya, kita hanya fokus diri kita, fokus belajar. Padahal ada metode atau cara baru untuk mengembangkan skill kita. Tapi kita fokus doang ke apa yang kita lakuin, sehingga nggak bisa loncat gitu, nggak bisa naik tingkat, nggak bisa naik tingkat. Nah, jadi comparison itu kalau dalam hal tersebut, menurut saya pribadi itu sangat bagus. Tapi kalau udah berlebar kemana-mana, itu malah bisa membuat kita lebih jatuh gitu. Oke, itu teman-teman, dibanding kita ngebandingin diri kita dengan orang lain yang padahal bidangnya aja beda, dibandingin mending kita kolaborasi. Iya, kolaborasi. Oke, itu aja mungkin ya Kak. Iya. Wah, ini daging banget nih obrolan ya. Jadi intinya Sobat Kemasis, hidup itu bukan tentang siapa yang cepet, tapi tentang gimana kita mendapatkan keberkahan di setiap prosesnya. Nggak perlu FOMO masalah dunia, mending kita FOMO pahala di bulan Ramadan ini. Nah, terima kasih Kak Araf udah mau sharing-sharing mengenai insight-nya, ilmu dan pola pikirnya yang Masya Allah banget ini, alumni UIN. Oke Sobat Kemasis, mungkin itu aja yang
bisa kita sampaikan di episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terakhir, aku punya pantun. Langit senja berwarna jingga, angin berbisik membawa pesan. Tak perlu risau membandingkan diri dengan mereka, karena takdir Allah selalu tepat dan penuh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat Kebasis. Sampai jumpa di next video, next episode.